Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat saya dan saudara. Kita yakin dan percaya kalau kita boleh ada sampai sekarang, semua karena kemurahan Tuhan. Mari Elohimers, dimanapun saudara berada, mari kita persiapkan kehidupan kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Kami puji nama-Mu, Kau yang layak. Glory, glory. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu, Kau yang layak. Kami puji, oh haleluya. Glory, 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 haleluya. Oh Yesus, kami sembah Kau, Kau yang layak kami puji. Oh haleluya. Yesus, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Oh Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu. Glory, glory, glory. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Oh Yesus, haleluya. Kami bersyukur, Engkau Allah yang baik. Terima kasih buat anugerah. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami tinggikan. Hanya nama-Mu,
Tidak ada Allah lain seperti Engkau Yesus. Oh, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan kami umat-umat-Mu. Oh Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah peribadatan kami saat ini. Engkau yang melawat setiap kami penyembah-penyembah-Mu, para jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Oh, lawatan Tuhan terjadi saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang melawat setiap kami Tuhan. Jalannya peribadatan kami dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh Allah bekerja, Roh Allah melawat setiap kami Tuhan. Sehingga setiap kami yang menikmati ibadah ini, setiap kami yang masuk dalam hadirat-Mu, setiap kami yang fokus menyembah Engkau, tidak terkecuali semua kami dijamah oleh Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh Allah ada di tempat ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga hanya Engkau yang kami fokuskan Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Maka semua sidang jemaat Elohimers dimanapun kami berada, kami semua dilawat oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji, untuk menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang ada dimanapun, yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Hari ini kita mau sama-sama kembali memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sehingga kita semua boleh sama-sama bangkit berdiri. Sebab Dia Allah kita yang ajaib, Allah kita yang termulia. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Mari sama-sama dengan iman katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan.
Puji Tuhan, tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama dengar firman Tuhan. Saya percaya dalam hal apapun yang kita hadapi, situasi saat ini, di tengah gelombang apapun yang kita alami, kita percaya waktu kita selalu menyembah Tuhan, maka Dia akan berikan damai sejahtera. Dia beri damai dalam hati saya dan Bapak Ibu Saudara. Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kaulah Allahku, penolong dalam kesesakan jiwaku. Kau berikanku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, penjaga jiwa yang ada senantiasa, penghidup hidupku, pelita jalanku, kini ku hidup bagimu. Selalu menyembahmu. Amin, amin. Jadikan dirimu Tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau Tuhan, Engkau selalu Amin. Sampai selama-lamanya menyenangkanmu. Itulah kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan dengan iman di hadapan Tuhan. Kaulah Allahku, Kaulah Allahku, penolong dalam kesesakan jiwaku. Kau beriku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, penjaga jiwa yang ada senantiasa, penghidup hidupku, pelita jalanku. Kami hidup hanya bagi Engkau Tuhan, dan selalu menyembahmu. Haleluya. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku.
kita angkat tangan. Kita mau katakan lebih sungguh lagi, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikanku penyembahmu, Tuhan yang taat kepadamu. Haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami rindu selalu menyembah Engkau Yesus. Di dalam tekanan yang kami hadapi, kami makin rindu menyembah-Mu. Ada kekuatan di dalam hadirat-Mu, ada damai di hadirat-Mu, ada perlindungan. Amin, amin Yesus. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau lebih dari apapun Tuhan. Kami puji Engkau Bapa Yesus. Engkau yang menuntun kami Tuhan dengan kuasa-Mu Bapa. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau.
Benar Tuhan, kami yakin dan percaya Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami bergantung. Hanya kepadamu Tuhan kami berharap Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau terlebih mampu Tuhan untuk menolong hidup kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan menjadikan-Mu Tuhan menjadi tempat yang pertama di hidup kami Tuhan. Engkau adalah pribadi yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu. Engkau berikan pewahyuan Tuhan. Hikmat marifat Tuhan. Engkau curahkan Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu menyiapkan hati kami Tuhan. Kami menyiapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Sehingga firman-Mu bisa bertumbuh dalam kehidupan kami. Iman kami, pengharapan kami dapat bertumbuh Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, pengenalan kami Tuhan akan Engkau Tuhan. Semakin hari, semakin mengenal Engkau lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya, mari kita fokus kepada pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, kita ini orang Pantekosta, ya, orang yang percaya pekerjaan kuasa Roh Kudus, orang karismatika kalau istilah modern sekarang. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang Roh Kudus, kita pikir apa sih itu? Roh Kudus, gerakan Roh Kudus itu, gerakan Roh Kudus adalah gerakan kuasa Allah yang bekerja di dalam satu keadaan tertentu. Kita mungkin bertanya, kayak apa itu? Apakah itu pekerjaan dan gerakan Roh Kudus? Mungkin kita berpikir di dalam satu arena kebaktian KKR, lantas Roh Kudus bekerja, lantas kita merasakan saudara aliran kuasa sorgawi seperti listrik yang membakar atau yang menggetarkan kita, atau ada aliran hadirat Allah, kita merasakan kasih Tuhan yang membuat kita meleleh, air mata kita menangis. Saudara, dalam Injil-Injil kalau kita perhatikan pelayanan Yesus diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Ada catatan, saudara tidak usah buka baca. Tadi dalam Injil-Injil, waktu Yesus melayani ada dicatat, kuasa Tuhan hadir untuk menyembuhkan. Itu sering kali ada. Ya, saudara mungkin mengingat kisah tentang perempuan yang meleleh darah, saudara. Ya, yang menjamah ujung jubah Yesus dari belakang dengan iman. Ya, dan Yesus nggak tahu, saudara. Ada banyak orang pada saat itu yang bersinggungan, sebab Yesus dikerubungi oleh orang banyak. Tapi satu uluran tangan ini yang diulurkan dengan iman, lantas kita sudah tahu kisahnya bagaimana perempuan ini mengalami kesembuhan. Penyakit yang sudah puluhan tahun meleleh darah, dilawat Tuhan, ada kuasa. Nah, Alkitab mencatat dalam Injil Matius, kalau saya tidak salah, di situ dicatat, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Yesus pelayanannya diwarnai dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, setelah Yesus naik ke sorga, kelanjutannya bagaimana? Kita membaca dalam kitab sejarah gereja, dalam kitab Kisah Rasul, ya, dan juga di dalam surat-surat Paulus, kita membaca tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja mula-mula yang dicatat dalam kitab Kisah Rasul. Ya, kita melihat bahwa di situ Allah bukan cuma bekerja dengan kuasanya menyelamatkan orang-orang percaya bukan dari kalangan Yahudi saja, tapi juga dari kalangan non-Yahudi. Kita melihat pekerjaan kuasa Allah yang menyelamatkan bukan hanya untuk bangsa pilihan Tuhan orang-orang Yahudi saat itu, tapi meluas, menyeberang ke dunia non-Yahudi, ke dunia kafir, saudara. Ya, lewat pemberitaan Injil yang terjadi saat itu. Dan Tuhan dalam pemberitaan Injil ke
ke kalangan Yahudi maupun ke non-Yahudi, itu ada pengurapan Roh Kudus dan ada manifestasi kuasa mujizat yang terjadi luar biasa, saudara. Ya. Contohnya, saudara, kalau kita melihat, ya, di kota Antioquia. Nah, di kota Antioquia tidak perlu baca di situ, tapi dalam kitab Kisah Rasul, ya, ini kota bukan kota Yahudi, ini kota non-Yahudi. Ada banyak orang-orang kafir di situ, tetapi lewat penginjilan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, bukan oleh rasul-rasul besar, tapi anak-anak Tuhan yang merasakan kuasa Tuhan, lantas membawa Injil ke kota Antioquia. Dan dikatakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan dan banyak orang non-Yahudi bertobat, ya, karena pekerjaan karismatika, pekerjaan Roh Kudus, pemberitaan Injil yang disertai dengan urapan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus yang dimanifestasikan, saudara. Nah, berita tentang kegerakan yang terjadi di kota Antioquia itu sampai kedengaran ke kota Yerusalem. Nah, kota Yerusalem adalah pusat penginjilan untuk orang-orang Yahudi. Itu orang-orang Yahudi toh yang ada di situ, yang mengalami zaman Tuhan. Nah, mereka mendengar bahwa di kota non-Yahudi, kota kafir, kota Antioquia itu Roh Kudus juga sedang bekerja. Nah, saudara, apa yang terjadi? Orang Yahudi ini yang mengalami kuasa Allah kota Yerusalem mengutus seorang rasul lah, ya, yang namanya rasul siapa itu? Rasul atau mengutus Barnabas. Diutus untuk ngecek, untuk lihat, kami mendengar ada kegerakan terjadi di kota Antioquia, di mana orang-orang bukan suku kita, orang-orang non-Yahudi yang jauh dari kita, diselamatkan. Dan ada demonstrasi kuasa yang besar, coba kamu lihat. Ya gitu kan. Orang Yahudi kepo nih, kepengen tahu nih apa kok rupanya Roh Tuhan juga bekerja di kalangan non-Yahudi. Jadi diutuslah Barnabas. Nah, mari kita baca. Ya, Kisah Rasul pasal 11 ayat 23 bagian A. Waktu Barnabas sampai di kota Antioquia, apa yang terjadi? Kita baca di Kisah Rasul 11 ayat 23a. Setelah Barnabas datang dan melihat, garis bawah ini. Barnabas datang dan melihat kegerakan terjadi, mujizat terjadi, banyak orang bertobat. Cuma ditulis dengan ungkapan ini. Setelah Barnabas datang dan melihat, garis bawah ini. Melihat apa? Kasih karunia Allah. Maka bersukacitalah dia. Jadi saudara garis bawahi istilah kasih karunia. Istilah kalau dalam bahasa Inggris grace atau anugerah Allah. Kasih karunia Allah. Saya mau saudara fokus kepada hal ini, saudara. Ya. Nah, kalau bicara tentang anugerah Allah, tentang kasih karunia Allah, saudara, kita sudah, itu satu istilah di antara orang-orang Kristen yang tidak asing, saudara. Kalau bicara tentang anugerah Allah, kasih karunia Allah, maka kita ingat, kasih karunia atau anugerah atau grace itulah sesuatu pemberian yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya, tapi itu diberikan juga kepada kita. Itu namanya anugerah, itu namanya kasih karunia. Ya, kita teringat ayat, sumpamanya Efesus pasal 2 ayat 8, saya bacakan Efesus 2 ayat 8, dikatakan sebab karena apa? Kasih karunia, sama. Ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita bisa mengalami hubungan dengan Yesus. Kita bisa mengalami apa yang kita sebut sebagai pengalaman diselamatkan. Itu Alkitab katakan bukan karena hasil usahamu, bukan karena budi baikmu, tapi dikatakan itu pemberian kasih karunia Allah. Kita nggak layak terimanya, tapi kita menerima juga, diberikan juga kepada kita keselamatan itu oleh iman. Itu pemberian gratis. Itu pemberian kasih karunia. Kita udah gak asing soal itu. Dan bahasa Inggris menyebut kasih karunia itu grace. Ya. Ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang senang memberikan nama anak perempuannya Grace. Bagus sekali. Ya, grace, kasih karunia, anugerah Allah yang menyelamatkan. Ya. Nah, itu pemberian dari Allah, pemberian kebenaran Allah yang membuat kita orang berdosa yang percaya kepada Dia sekarang boleh berdiri di hadapan Tuhan dengan dibenarkan. Kebenaran Allah diberikan kepada kita melalui anugerah Allah atau kasih karunia ini. Ini luar biasa Bapak Ibu. Cuma, ada cumanya. Tapi, ada tapinya, saudara.
itu kasih karunia dalam arti keselamatan itu bukan yang terakhir. Ya. Itu semua yang dialami oleh orang dalam penginjilan yang terjadi dalam kitab Kisah Rasul di Antioquia yang dilihat oleh Barnabas, kasih karunia Allah. Itu bukan mentok di situ aja. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa apa yang dikasih lihat oleh Allah kepada Barnabas tentang bagaimana orang banyak bertobat dan itu ada pernyataan kelimpahan kasih karunia Allah, itu bukan semuanya. Ya. Itu baru awal Bapak Ibu. Awal atau pendahuluan dari kelimpahan kasih karunia Allah. Jadi saya mau bilang begini, banyak orang membatasi istilah kasih karunia ini cuma dalam pengertian, saya menerima kasih karunia Allah, saya selamat, titik. Itu salah. Ya. Banyak orang membatasi istilah kasih karunia ini hanya kepada pengalaman keselamatan. Padahal saudara, ini baru awal. Ini baru kasih karunia di sini barulah pendahuluan daripada pemberian-pemberian Allah di dalam Kristus untuk kita orang yang percaya. Saudara, ya, jadi kita memulai hubungan kita dengan Tuhan karena kasih karunia. Kita percaya kepada Dia, kemudian kita membangun satu hubungan kasih dengan Tuhan. Dia sebagai juru selamat kita. Kita lebih mengenal Dia, saudara. Dan terbangunlah satu hubungan yang dimulai karena kasih karunia Allah diberikan kepada kita. Kita ingat umpamanya Mazmur pasal 40 ayat 3 saya bacakan. Mazmur 40 ayat 3 bilang begini, Pemazmur bilang begini, itu Tuhan mengangkat aku dari lobang kebinasaan. Dia mengangkat aku dari lumpur rawa dan menempatkan kakiku di atas bukit batu. Terus apa? Gak cukup cuma sampai di situ. Ya, mengangkat aku dari lobang kebinasaan dan lumpur rawa, lantas menaruhkan aku di bukit batu yang kuat, yang tinggi, tapi ada tambahannya. Kemudian Dia menetapkan langkahku. Saudara, what next setelah pengalaman keselamatan, kita akan berjalan, saudara. Kita akan melangkah dan di dalam langkah kehidupan kita banyak menghadapi tantangan. Kita banyak menghadapi ujian pencobaan, tapi Tuhan katakan, kasih karunia yang aku sudah berikan kepadamu dengan aku mengulurkan tangan kemurahanku, mengangkat engkau dari lobang kegelapan, lebih lobang kebinasaan, dari lumpur rawa dosa, aku angkat dengan tangan kemurahanku, aku taruh engkau di tempat yang aman, aku taruh engkau di atas kehidupan putraku, batu karang yang teguh. Cuma berhenti sampai di situ? Enggak, saya percaya kasih karunia yang sama yang sudah mengangkat kita keluar dari rumput dosa, kita beroleh keselamatan, itu juga menyertai kita dalam perjalanan iman kita selanjutnya dengan menetapkan langkah-langkah kita. Ini penting. Itu semua adalah kasih karunia Allah. Ya. Tangan kasih karunia Allah yang diulurkan kepada saya dan saudara, yang mengeluarkan kita dari lubang kebinasaan adalah tangan yang sama juga, saudara, yang mau memimpin kita, mau menyertai kita, mau mengembangkan, saudara, kerohanian kita lebih lanjut, mau menolong kita, mau menetapkan langkah-langkah kita selanjutnya di dalam perjalanan iman di dalam hidup ini yang penuh dengan tantangan. Kasih karunia Allah. Nah, kita baca terus di kitab Kisah Rasul kembali. Kitab Kisah Rasul pasal 6, kita sedang membahas tentang kasih karunia Allah. Anugerah Allah. Di Kisah 6 ayat 8, kita baca Kisah Rasul 6 ayat 8, dan Stefanus yang penuh dengan apa? Sama lagi nih, penuh dengan karunia. Nah, dalam bahasa Inggris kata karunia itu kembali sama, ditulis grace. Ya, atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, istilahnya adalah kasih karunia gitu. Jadi Stefanus yang penuh dengan grace, penuh dengan kasih karunia dan kuasa, dia mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Di sini kita melihat seorang Stefanus yang penuh dengan kasih karunia di dalam dirinya. Lantas kita pikir apa sih? Oh, Stefanus itu penuh dengan kasih karunia. Lantas kita pikir, oh ya, jadi Stefanus itu penampilannya pasti suka senyum, ya kan, murah senyum, kepribadiannya
halus, ya kan? Penampilannya gemulai karena dia penuh dengan kasih karunia. Dia suka ngasih duit dan sebagainya. Ya, boleh aja saudara, orang Kristen tentu harus mempunyai kepribadian seperti itu. Tetapi saudara, kalau Alkitab katakan di Kejadian 6 ayat 8, Stefanus penuh dengan kasih karunia, itu artinya ada pekerjaan kuasa Allah dalam dirinya. Jadi kata kasih karunia yang saya mau sampaikan, mau seberangkan kepada saudara supaya saudara tangkap. Bahwa kasih karunia Allah ini bukan cuma bicara tentang pengalaman keselamatan. Tapi ini juga bicara tentang saudara, sebuah kasih karunia di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus yang mengurapi saudara Stefanus ini, dan dia mulai bekerja begitu rupa dan terjadilah mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kasih karunia juga namanya. Jadi jangan kita batasin, oh kasih karunia, oh ya saya diselamatkan, kasih karunia. Enggak, itu baru awal. Ada pekerjaan lanjutan daripada kasih karunia Allah dalam bentuk kuasa Allah. Pengurapan Roh Kudus, itu juga disebut karunia. Itu juga disebut kasih karunia atau grace, saudara. Ya, satu paket sih sebenarnya. Coba banyak orang cuma berhenti di awal. Nah, kalau kita lihat surat Rasul Paulus itu paling banyak menulis surat di Perjanjian Baru, ada 14 surat. Ya, sebagian besar daripada surat-surat Paulus itu punya kata pendahuluan, punya kata pembuka, punya yang namanya salutation, ya, salam pembuka. Ya, di 3-4 suratan, umpamanya suratan Efesus, surat Korintus, surat Filipi, itu dibuka, kata pembukanya hampir sama. Kurang lebih begini nih. Ya, dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang kudus. Di mana? Di Efesus, itu surat kepada sidang jemaat Efesus. Kepada orang-orang kudus di Filipi umpamanya. Kepada orang-orang kudus di Korintus umpamanya. Lantas ditambahkan, setelah ngomong begitu, Paulus bilang, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kamu. Itu maksudnya apa? Apa itu cuma sekedar salam pembuka basa-basi aja? Kasih karunia. Nah, saya setiap kali mau ibadah kebaktian selesai, saya ucapkan perkataan berkat yang kita ambil dari Alkitab ini seperti yang dikatakan Paulus, kiranya kasih karunia Allah. Itu maksudnya apa? Saya kira waktu Paulus menulis kepada sidang jemaat Efesus, Korintus, dan yang lain-lainnya itu, waktu Paulus katakan kiranya kasih karunia Allah menyertai kamu, itu bukan kasih karunia dalam pengertian keselamatan. Sebab orang Korintus sudah selamat. Ini surat-surat Efesus, surat Korintus, Kolose itu ditulis kepada orang-orang yang sudah selamat. Jadi kita nggak bicara soal keselamatan di sini. Apa dong kalau begitu? Satu kasih karunia yang lebih lanjut lagi. Jadi saya mau mengatakan saudara, yang dimasukkan Paulus dalam kata pembuka suratnya ini adalah dari Paulus kepada orang-orang kudus di Efesus, kiranya apa? Kasih karunia, yaitu pekerjaan kuasa Roh Kudus, kuasa karismatika, kuasa Pantekosta menyertai kamu sidang jemaat. Itu kerinduan Paulus, itu merupakan doa Paulus, itu salam pembukaannya. Dan dia sebagai hamba Tuhan menulis surat ini, dia buka, dia menginginkan supaya jemaat Tuhan yang menerima surat-surat Paulus ini berada di bawah atau disertai oleh kasih karunia, bukan oleh keselamatan. Kasih karunia di sini bukan keselamatan, sebab mereka sudah selamat. Ini orang-orang sudah selamat semua. Tapi yang Paulus mau, kuasa Roh Kudus menyertai kamu itu. Supaya apa? Supaya kamu bisa menang. Supaya kamu bisa mengatasi surat tantangan-tantangan dalam perjalanan kehidupan ini. Tadi pemazmur sudah katakan. Dia mengangkat aku keluar dari lubang yang dalam dan menaruhkan aku di atas batu karang dan menetapkan jalanku. Nah, menetapkan jalan saudara, itu sebuah kasih karunia dalam pengertian, itulah kuasa karismatika, itulah kuasa kasih karunia Allah di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Saya mau saudara menangkap hal tersebut. Nah, untuk itu dengan pemikiran itu mari kita mundur ke Perjanjian Lama. Mundur ke Perjanjian Lama. Ayat orang Pantekosta dari dulu sampai sekarang. Saudara bisa tebak nih ayat apa saudara? Kitab Sakaria. Sakaria pasal 6 ini anak sekolah kita harus langsung hafal. Sudah langsung tahu nih.
Sakaria pasal 4 ayat 6 dan 7. Mari kita baca. Ya. Sakaria pasal 4 ayat 6 dan 7. Ini menarik, perhatikan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan apa? Dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ayat 7. Siapa engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Dan ia di sinilah Zerubabel akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu, saudara. Kita kadang-kadang bingung nih, maksudnya apa ini ayat ya. Kalau ayat 6 kita bisa tahu, ya pengertiannya tentang ya, Tuhan mau supaya kita berharap dan bersandar kepada Tuhan menghadap segala tantangan hidupnya bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keperkasaan kita. Jadi begini saudara, saya jelaskan dulu latar belakangnya. Zerubabel ini siapa? Zerubabel adalah pemimpin orang Yahudi, ya ini sebelum Yesus lahir ya. Pemimpin orang Yahudi yang memimpin sekitar 50.000 orang-orang Yahudi yang tertawan di tanah pembuangan itu tanah Babilonia. Dipimpinlah pulang kembali ke tanah Palestina, ke kota Yerusalem, 50.000 orang kurang lebih. Zerubabel ini pemimpin. Mau ngapain pulang? Memang diizinkan oleh Raja Kores pada saat itu untuk pulang kembali. Ngapain? Untuk mendirikan atau membangun kembali agama Yahudi. Agama yang percaya kepada Allah Yehova. Dengan cara membangun Ka'bah. Sebab Ka'bah dalam kehidupan bangsa Yahudi adalah sentral, saudara. Di dalam Ka'bah mereka menyembah Tuhan, di dalam Ka'bah mereka berjumpa dengan Tuhan, di dalam Ka'bah Allah menyatakan kemuliaannya. Jadi mereka pulang di bawah pimpinan Zerubabel bukan lagi mau membangunkan kerajaan Israel, tapi membangunkan agama Yahudi. Agama, saudara, dengan dasar Taurat Musa. Mereka harus bangunkan Ka'bah, saudara. Nah cuma begini, proses pembangunan Ka'bah Zerubabel atau Ka'bah Allah ini tidak mudah. Ya, orang bangun, ya pembangunan gedung gereja ini pun tidak seperti membalik tangan, saudara. Saya tahu Bapak Silas dan juga mereka yang sudah mendahului kita sebelumnya mereka bergumul, tapi dengan pertolongan Tuhan berdirilah bangunannya. Ada perjuangannya dan sama, saudara. Proses Zerubabel dalam membangunkan bait Allah itu mengalami banyak sekali halangan, banyak banget halangan, baik dari dalam maupun dari luar. Ya, ada orang-orang di kota sekitar Yerusalem, ada orang-orang Samaria yang gak senang dengan pembangunan itu, menghasut raja kafir, ya Raja Artasasta untuk menghentikan pembangunan ini. Belum lagi mereka menghadapi kekurangan dana, saudara. Dan singkat cerita, saudara, pembangunan ini sudah mandek. Visi yang besar yang dialami oleh Zerubabel untuk pulang membangunkan agama Yahudi dengan membangunkan Ka'bah lah mandek di tengah jalan 10 tahun. Stuck. Ya. Nah, orang kalau sudah mau mandek 10 tahun bagaimana mau bangun lagi, saudara? Udah gak punya semangat, udah gak punya nyali. Kenapa? Ya, ini dilarang oleh pemerintah pada saat itu karena dihasut oleh orang-orang Samaria. Ini orang yang datang pulang dari, kata orang Samaria, menghasut raja kafir yang ada di negeri penjajahan. Mereka datang tuh punya maksud jahat. Mereka mau memberontak kepada kalian. Makanya mereka sedang mau membangun sistem penyembahan sendiri. Jadi tutup aja nih, larang. Betul-betul keluar surat keputusan. Dilarang, gak boleh teruskan pembangunan ini. Saudara, frustrasi loh. Ya Zerubabel menghadapi hal seperti ini. Pembangunan belum selesai, baru separuh jalan, saudara. Apa yang terjadi? Orang-orang sudah kehilangan semangat untuk meneruskan pembangunan ini. Ya, cuma, saudara, Allah yang memberikan visi ini kepada Zerubabel tidak membiarkan keadaan ini terus seperti ini. Kita tahu ada dua hamba Tuhan yang diutus untuk menggugah kembali Zerubabel dan semua hamba-hamba Tuhan dan semua rakyat Samaria atau rakyat Yahudi yang sudah pulang dari tanah pembuangan untuk meneruskan pembangunan. Dua nabi inilah Nabi Sakaria dan Nabi Hagai, saudara. Makanya kita baca tadi nubuat Sakaria yang melalui Allah ditujukan untuk Zerubabel. Saat mungkin Zerubabel udah lemas, aduh, tantangan terlalu besar. Ya, datanglah firman Tuhan, saudara. Saudara mungkin sekarang pun sedang menghadapi tantangan. Ya, bagaimana? Saudara, Sakaria Nabi Tuhan disuruh Tuhan untuk bilang begini. Ayatnya tadi baru kita baca. Ya, Zerubabel,
Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kehebatanmu, bukan dengan gagahmu, bukan dengan keperkasaanmu menghadapi tantangan ini, menghadapi proyek besar ini yang mandek dan macet di tengah jalan. Melainkan dengan rohku, kata Tuhan. Dengan rohku. Zerubabel, kata Tuhan melalui Nabi Zakaria. Engkau sedang berhadapan dengan gunung yang besar, aku tahu itu. Gunung yang besar yang menghalangi pekerjaan pembangunan tersebut. Tapi Tuhan berkata melalui Nabi Zakaria. Tuhan bilang begini, siapa engkau gunung yang besar? Di hadapan Zerubabel akan menjadi tanah rata, saudara. Saudara, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara tangkap itu, terima itu, dan biarlah itu membangkitkan iman. Kita mungkin Zerubabel di akhir zaman ini yang sedang stres. Iya kan? Waktu saya minggu lalu. Bicara tentang keadaan emosi yang sedang goyang, sedang stres, tapi Daud membangkitkan iman di dalam Tuhan untuk kemudian bangkit dan mengadakan perampasan kembali. Saudara, pada hari ini pun kita mungkin seperti Zerubabel yang seperti tidak berdaya. Ya sudah lemas, tapi datanglah firman Tuhan. Ya, udah 3 bulan sudah kita seperti ini. Dan sudah mungkin sudah melihat bahwa usaha saudara udah berantakan, udah hancur gimana. Aduh, sudah gak punya pengharapan saudara. Ini gunung terlalu besar. Ini gunung terlalu masif. Gak mungkin saya bisa atasi. Cuma perhatikan, kita bukannya gak punya Tuhan, saudara. Ya, dalam keadaan seperti ini, saudara, melalui Nabi Zakaria, Tuhan berkata kepada Zerubabel, siapa engkau gunung yang besar, yang berdiri dengan pongah menghadang hambaku Zerubabel. Engkau akan menjadi tanah rata di hadapan Zerubabel. Nah, bicara tentang gunung, ini bukan gunung fisik. Bukan gunung Arjuna di situ, saudara. Bukan gunung Semeru atau gunung apa. Ya, gunung di dalam Alkitab itu bicara tentang halangan-halangan. Ya, hal-hal yang atau halangan-halangan yang berdiri kokoh, kuat, berurat akar besar menghadang di depan kita dengan masif. Lu mau apa? Begitu mungkin ya, seperti itu, saudara. Dan saudara pikir, waduh, saya tidak punya kemampuan. Saya tidak bisa menghadapinya. Ya, saya nggak bisa singkirkan ini gunung terlalu besar, terlalu masif, terlalu besar. Itu satu ancaman besar untuk kehidupan saya, untuk keluargaku, untuk bisnisku, untuk hidupku. Tapi perhatikan Nabi Zakaria dengan ilham roh berkata, siapa engkau gunung yang besar? Nah, buat Zerubabel, gunung yang besar itu bicara tentang mandeknya pekerjaan. Mandeknya proyek yang Tuhan sudah perintahkan untuk dikerjakan oleh kepemimpinan Zerubabel, itu membangun Ka'bah Allah yang terkenal dengan istilah Ka'bah Zerubabel. Jadi ada Ka'bah Salomo, Ka'bah Salomo udah hancur. Sekarang ada Ka'bah Zerubabel yang dibangunkan sesudah Ka'bah Salomo. Nah, kenapa? Kekurangan dana. Ada tantangan dari orang-orang Samaria yang menghasut raja tadi yang untuk menghentikan rencana pembangunan tersebut. Tapi gunung tersebut dikatakan akan dipindahkan, akan diratakan dikatakan. Bukan dengan kehebatanmu Zerubabel, bukan dengan keperkasaanmu, bukan dengan kekuatan, tetapi melalui rohku. Nah, kita harus belajar ini, saudara. Kita langsung ingat, saudara, Matius 17. Ini perkataan Yesus di Matius 17 ayat 20. Matius pasal 17 ayat 20 bilang begini, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Nah, kisahnya belum selesai sampai di situ. Ini ayat kita baca terus, Zakaria pasal 4 ayat 7 bagian B. Nabi Zakaria bicara tentang Zerubabel. Di hadapanmu Zerubabel, gunung-gunung tidak akan bertahan. Dia akan diratakan. Lantas ayat B ini menarik. Pasal 4 ayat 7b. Ia, Zerubabel, akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu ini. Ini waktu saya baca ayat ini bingung saya, ini maksudnya apa sih? Ya, Zerubabel akan mengangkat batu utama, lantas ada orang sorak-sorak, bagus, bagus. Jadi saya pikir apa ada demonstrasi angkat berat gitu ya saudara. Jadi ada batu yang diangkat sama Zerubabel, orang-orang tepuk tangan, woi bagus, Zerubabel bagus. Apa seperti itu? Bukan saudara.
Ya, sebab terjemahan kita mungkin kurang tepat. Di dalam bahasa Inggris begini, and he shall bring forth the headstone thereof with shouting or crying, grace, grace unto it. Ada kata grace. Nah, ini kuncinya di sini Bapak Ibu. Ya. Jadi Zerubabel dikatakan melalui nubuatan oleh Allah melalui Nabi Zakaria, Zerubabel, engkau akan mengangkat batu utama. Sambil engkau dan orang-orang banyak akan berseru, apa? Bukan berseru bagus-bagus, bukan. Tapi berseru grace. Grace bukan cuma 1 kali, 2 kali. Grace. Grace kalau kita terjemahkan kata grace itu bukan bagus, tapi kasih karunia. Kasih karunia. Langsung kita ingat kata kasih karunia yang muncul dalam kitab Kisah Rasul tadi. Yang berhubungan dengan pekerjaan kuasa Roh Kudus. Nah, batu kepala itu apa sih? Bukan kepala batu ya, salah, jangan dibalik, ini batu kepala. Batu kepala ya, itu dalam arsitektur pembangunan gate atau pembangunan pintu gerbang pada zaman dulu adalah batu terakhir. Ya, bahasa Inggris menyebutnya capstone, batu kepala itu batu terakhir ya dalam pembangunan pintu gerbang di zaman dulu yang namanya batu terakhir, ini batu yang dipasang terakhir. Ya kan? Itu pintu gerbang itu kan apa? Besar sudah disusun dari batu-batu itu bentuknya melengkung. Nah, ini batu terakhir yang dipasang ini sudah diukir secara khusus. Ini merupakan batu terakhir yang dipasang terakhir untuk mengokohkan pintu gerbang yang sudah dibangun. Ini batu kunci nih Saudara. Ya, ini batu yang akan menahan pintu gerbang itu yang dibangun dari 2 pilar lantas ketemu di atas Saudara kan. Nah, di atas itu disanggah oleh batu penjuru, bukan batu kepala ini. Batu yang mungkin dalam kalau zaman sekarang saya nggak tahu ya, mungkin lain sih. Ya zaman dulu waktu saat pentabisan pembangunan pintu gerbang, ya biasanya kan kalau zaman sekarang pas mau ada pembangunan, biasanya tokoh-tokoh diundang untuk taruhkan batu awal. Ya, bangunannya belum ada, batu awal ditaruh, ya kan, gunting pita, dikasih batu. Bupati atau siapalah kepala atau siapapun taruh sebagai batu pertama. Tapi zaman dulu lain Saudara. Ini batu yang penting justru dipasang terakhir sebab ini batu akan menyatukan kekuatan yang ada untuk menahan Saudara titik berat bangunan pintu gerbang itu supaya tetap bertahan, tetap kokoh. Ini batu yang sudah dibuat secara khusus dipasang terakhir, dia ngunci, cek gitu. Sehingga itu pintu gerbang itu berdiri dengan kokoh. Jadi maksudnya begini, kalau kita ambil batu kunci ini, kita copot, truk, keluar daripada bangunannya, apa yang terjadi? Seluruh pintu gerbang itu rontok. Seluruh pintu gerbang itu akan hancur. Kalau batu kunci ini atau batu kepala ini dicabut, maka itu merupakan merupakan pukulan yang akan merobohkan pintu gerbang. Jadi coba kita kembali. Ini perkataan Nabi Tuhan kepada Zerubabel. Zerubabel, ya, bukan dengan kekuatanmu engkau akan menang, tapi dengan kuasaku, bukan dengan keperkasaanmu, ya. Engkau akan mengambil batu kepala itu, batu kunci itu, ya, dan itu akan meruntuhkan pintu gerbang musuhmu. Yesus kan pernah ngomong Saudara dalam Matius pasal 16, bahwa Saudara pintu gerbang neraka katanya tidak akan bertahan di hadapan gereja Tuhan. Ini pintu gerbang musuh Saudara. Yang tertutup rapat. Yang tertutup di hadapan saudara. Juga di hadapan saudara berdirilah gunung kokoh yang besar. Tetapi saudara dan kita sudah, gak mungkin lah, kita gak mungkin bisa buka pintu gerbang ini. Kita terlalu kuat, terlalu besar. Gunung yang menghadanginya terlalu tinggi, terlalu besar. Ya,
Zerubabel udah mau lempar handuk putih. Dan berapa banyak saudara mungkin yang sudah mau lempar handuk putih. Setelah 3 bulan sudah kita menghadapi saudara, tantangan yang begitu berat. Saya nggak tahu saudara, ya, apa yang saudara sedang alami. Cuma saya berusaha saudara lewat pemberitaan firman Allah, saudara harus tangkap ini sebagai perkataan nubuatan yang membangkitkan iman saudara untuk jangan kalah. Kita punya Roh Kudus, kita punya. Nah, perhatikan di sini, ya. Caranya bagaimana Zerubabel melakukan itu? Dikatakan kamu harus teriak. Teriaknya begini, bukan teriak bagus bukan. Bahasa Inggris bilang teriaknya begini, grace, grace atau kasih karunia, anugerah. Yang kita tahu pengertiannya dalam kitab Kisah Rasul tadi adalah manifestasi pekerjaan kuasa Roh Kudus, kuasa karismatika, yaitu kasih karunia Allah yang diberikan saudara. Bukankah Roh Kudus adalah kasih karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita, yang ada dalam kehidupan saudara. Saudara harus menyerukannya. Kasih karunia. Kalau saudara berhadapan dengan tantangan kehidupan. Dan itu membuat saudara tertunduk. Apa yang akan menghentarkan kemenangan dalam kehidupanmu. Kita gak boleh diam. Kita harus buka mulut. Dan di hadapan gunung yang besar. Di hadapan pintu gerbang yang tertutup dari musuh, kita berseru. Kasih karunia. Mungkin orang akan ketawa. Lu ngapain? Ya. Ada tantangan, lu harus lawan. Jangan cuma ngomong kasih karunia. Saya nggak tahu saudara, ini firman Tuhan katakan. Ini perkataan iman. Ini perkataan yang di dalamnya diilhami oleh Roh Kudus. Dengan memperkat, ini bukan cuma sekedar kata-kata magic, kasih karunia. Enggak. Dengan pengertian yang saya sudah paparkan saudara dalam firman Allah. Sebab saudara, saya sudah katakan dalam surat-surat Paulus. Paulus berkata, waktu dia memberkati, dia menyapa orang-orang di Efesus, kasih karunia. Ya, Stefanus bekerja. Dan itu dilihat sebagai kasih karunia Allah. Sementara mujizat terjadi dalam penginjilannya. Jadi, saudara, kasih karunia Allah ini bukan cuma sekedar kita diselamatkan. Tapi ada demonstrasi kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Kita orang Pantekosta, kita sudah diajar bahwa saudara, keselamatan itu diberikan kepada kita gratis karena iman. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Saudara, Roh Kudus mau terus bekerja bukan cuma sekedar menyelamatkan kita. Tetapi selanjutnya dalam perjalanan kehidupan kita, dia mau teguhkan kita. Seperti Mazmur tadi katakan, dia mau kuatkan kita. Dia mau memberikan kita kemenangan seperti yang dia sudah lakukan kepada Zerubabel dengan mengatakan, bukan dengan kuat dan gagahmu Zerubabel, itu gunung akan sirna. Itu pintu gerbang engkau akan cabut, itu batu kunci supaya dia rontok, tapi engkau harus berseru, kasih karunia, anugerahmu ya Tuhan, anugerahmu di dalam nama Yesus, anugerah Roh Kudus, seperti itu saudara. Ya, jadi ingat kata kasih karunia adalah bicara tentang manifestasi kuasa Roh Kudus. Di depan gunung tantangannya, si Zerubabel akan berseru, kasih karunia Allah. Mungkin orang-orang nggak ngerti, ini jurus apa lagi? Ya, dan memang saudara, ya cara kita tuh kadang-kadang nggak masuk akal, diketawain orang. Tapi kita tahu kuncinya untuk menghadapi kemenangan. Berhadapan dengan gunung yang besar, berhadapan dengan pintu gerbang yang tertutup rapat. Engkau akan dihancurkan bukan oleh keperkasaanku, bukan dengan kekuatan dagingku. Nggak bisa itu semua, mentok saudara. Coba lihat sekarang ini. Manusia yang bangga dengan sistem yang mereka sudah bangun puluhan tahun di bumi ini, rontok 3 bulan dengan COVID-19. Sudah buktikan sendiri. Jangan mau sombong, saudara. Ya. Apa yang mau dibanggakan dari kekuatan manusia? Ya, COVID-19 yang merupakan virus kecil banget, harus dilihat pakai mikroskop. Ya, saking kecilnya dianggap enteng sama orang. Nggak kelihatan, saudara. Gak bisa dilihat, tapi perhatikan dalam 3 bulan. Segala kebanggaan manusia, segala sistem ekonomi yang sudah dibangun oleh dunia ini puluhan tahun, lihat, hancur kan. Mau bangga apa kita? Semua sedang merangkak sekarang ini Bapak. Kita kira sistem ekonomi dan sistem kebudayaan dan apa yang kita manusia sedang buat itu hebat. Wah memang kelihatannya awalnya. Tapi sekarang kita bisa melihat bahwa sistem ini rapuh banget. Rapuh banget itu keadaan manusia. Perusahaan-perusahaan besar banyak yang diambang kepailitan sekarang ini Bapak Ibu. Manusia mau bangga apa? Itu sebabnya, saya tidak panjangkan firman Allah. Mari kita menyatukan fokus kita kepada Tuhan. Yang berkata kepada Zerubabel di tengah tantangan dan tekanan yang dia hadapi.
bukan dengan keperkasaanmu, Zerubabel, tapi dengan rohku, dengan kasih karuniaku, dengan karismatiku, dengan urapan kuasa Roh Kudus. Saudara, saya nggak tahu, mungkin saudara sedang menghadapi tekanan. Saudara mungkin pernah melihat film, ya, orang nih jagoan lagi lari dikejar musuh, tahu-tahu jatuh ke lubang. Nah, itu lubang jebakan, saudara. Begitu dia jatuh, langsung otomatis dari depan dan belakang itu tembok mulai bergerak, gerak. Wah, saudara mulai panik. Saudara mulai berusaha makin berat. Dari depan bergerak ke depan, dari belakang maju ke depan, dan saudara di tengah, saudara mau manjat. Kita dipepet, mau hancur ini, saudara. Mungkin kita seperti itu. Mau bagaimana? Saudara, kemari kita berseru kepada Tuhan. Kita bilang apa? Grace, kasih karuniamu Tuhan. Anugerahmu yang aku sudah alami melalui keselamatan. Enggak berhenti cuma di situ. Enggak berhenti cuma di sana. Kasih karunia Allah yang menjamin saudara selamat. Kalau toh kita mati, kita pasti masuk surga. Tapi dia juga memberikan kemenangan, saudara. Gunung-gunung yang berdiri petantang-petenteng begitu kokoh di hadapan saudara. Pintu gerbang yang kokoh. Kuncinya kita melihat begitu simpel. Tatkala kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi seperti Zerubabel, kita sudah angkat tangan. Mari, jangan diam mulut ini. Kita harus berkata kepada batu itu sambil kita mencabutin dan berkata, grace, kasih karunia, anugerah. Sedikit lucu sih ya. Ya, karena nanti kita lawan si iblis dalam nama Yesus, ya kurang lebih sama. Ya. Tapi kali ini kita berkata kasih karunia. Artinya bukan dengan kehebatan, kita masih bisa ada sampai sekarang, itu kasih karunia Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan itu juga merupakan pernyataan, perwujudan, pekerjaan, manifestasi Roh Kudus. Kuasa Pentakosta, kuasa karismatika yang diberikan kepada saudara gratis waktu kita percaya di dalam kita. Untuk apa? Bukan hanya mengangkat kita dari lumpur dosa, tapi memberikan kita kemampuan, kemenangan dalam perjalanan hidup ini. Seperti Mazmur katakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu itu. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Ingat kasih-Nya, oh ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku sebab kasih-Nya setinggi langit. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih anugerahnya bagi kita, besar kasih Allah pada kita. Nyanyi dari awal seluruh jemaat Tuhan, katakan ingat kasih-Nya, ingat kebaikan. Oh ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Perhatikan anugerah Allah dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah. Mari kita fokus kepada Tuhan pada pagi hari ini. Katakan, ku takkan lupa Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu. Katakan, haleluya. Ku takkan, haleluya.
kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Haleluya, haleluya. Dia penuhkan dengan kasih anugerahnya. Saudara, pagi hari ini Dia penuhkan. Haleluya, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan. Haleluya, Dia penuhkan. Dia puaskan. Hasratku. Haleluya, besar kasih anugerah Tuhan bagi kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari semua datang kepada Tuhan, sembah Dia, fokus kepada Tuhan kembali pada hari Minggu pagi ini. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita merendahkan diri dan berkata, Tuhan, aku udah mentok semuanya, aku sudah coba segala perkara. Tapi kita manusia, kekuatan kita terbatas, sumber daya yang kita punya terbatas. Saudara, ya kita perlu anugerah Allah. Anugerah Allah itulah kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Haleluya, mulai berdoa, mulai sembah Tuhan. Mari dengan iman penuh kepada Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Saudara berhadapan dengan gunung-gunung yang besar, gunung persoalan, gunung sakit penyakit, gunung kayaknya nggak mau pindah-pindah ini gunung. Pintu ini nggak mau terbuka, tertutup terus. Pintu gerbang itu begitu kokoh. Sidang jemaat, jangan saudara kalah, jangan saudara kecewa, jangan saudara lemah. Mari dengan kekuatan iman yang masih ada padamu setelah mendengar firman Tuhan dikatakan, Tuhan, kami butuh kasih karunia-Mu, kami butuh anugerah-Mu, dan kami tidak mau melupakan itu Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan kami dijamin kalau toh kami mati, kami masuk surga. Tapi sekarang kami masih hidup dan di depan kami berhadapan dengan pintu gerbang yang tertutup. Di depan kami berhadapan dengan gunung-gunung yang begitu besar. Kami butuh kasih karunia dan kami harus berseru, grace. Jangan satu kali, 2 kali katakan grace. Kalau perlu 3 kali, 4 kali. Saudara, mari. Ya, saya cuma bisa menghimbau, tapi saudara yang berhadapan dengan ini, mari kita semua berseru di tempat ini, di gereja ini maupun di rumah tangga saudara. Mari berseru. Katakan kepada gunung itu, katakan kepada pintu gerbang neraka, anugerah Allah, anugerah Allah, anugerah Allah, anugerah Allah. Ada pemulihan. Haleluya. Tuhan katakan, aku ratakan segala jalanmu, aku ratakan segala gunung yang besar yang menantang yang berhadapan denganmu. Itu akan diratakan. Percaya, saudara, percaya. Kemana lagi kita mau melari? Seluruh kekuatan dunia sedang bertekuk lutut, sedang goncang sekarang ini. Kita datang kepada Tuhan. Mari ini membuat kita merendahkan diri dan mengaku, Tuhan, aku sudah berusaha semuanya tapi mentok. Aku sebenarnya gak mampu Tuhan. Aku sebenarnya sudah mau lempar handuk putih dan menyerah saja pada pagi hari ini. Firman Tuhan datang, haleluya, melalui Nabi Zakaria, bukan dengan kekuatan dan bukan dengan keperkasaan, tapi melainkan dengan Rohku engkau akan menang. Siapakah engkau gunung yang besar di hadapan Zerubabel? Akan diratakan di dalam nama Yesus. Siapakah engkau
pintu gerbang yang tertutup. Zerubabel akan mengambil batu itu dan sambil berseru, grace, anugerah, 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 anugerah. Katakan saudara, anugerah Tuhan, anugerah, anugerah. Bilang saudara, anugerah, anugerah, anugerah. Kasih karuniamu Tuhan, kasih karuniamu. Kami butuh, kami perlu kasih karuniamu. Angkat tangan saudara, kasih karuniamu, kasih karuniamu. Di dalam nama Yesus, kasih karuniamu, kasih anugerahmu. Haleluya, 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 haleluya. Kami perlu itu Tuhan, kami perlu itu Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Yes, yes, Jesus. Berjalanlah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, kuasa Pentakosta. Berjalan dalam melawan setiap rumah tangga, setiap suami, istri, anak-anak. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan anugerah, katakan anugerah, anugerahmu, kemurahanmu, kemurahanmu lebih dari hidup. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran, rasakan kehadiran Tuhan, rasakan kuasa Roh Kudus. Curahkanlah kuasa-Mu. Katakan mujizat terjadi, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat, mujizat terjadi. Curahkanlah kuasa-Mu. Katakan lebih tinggi lagi. Nyanyi surah, nyanyi kuasa-Mu. Katakan mujizat, mujizat kasih karunia dan anugerah-Mu di setiap rumah tangga. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang lagi. Katakan sekali lagi, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Katakan mujizat terjadi di tempat ini. Oh, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya, 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 haleluya. Mari harapkan mujizat. Saya percaya Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah kita, yang berubah kepercayaan kita, tapi Tuhan tidak berubah. Bapa dalam sorga, Engkau yang tidak berubah, kuasa-Mu Tuhan, kuasa Pentakosta, kuasa karismatika, kuasa kasih karunia anugerah di dalam Yesus Kristus. Bukan cuma hanya sekedar kuasa yang menyelamatkan, itu satu yang luar biasa. Kami diselamatkan oleh kasih karunia itu dari dalam neraka, dipindahkan masuk ke dalam sorga oleh kuasa besar itu. Tapi kuasa yang sama juga mau menghantar kami dari iman kepada iman, dari kemenangan kepada kemenangan di tengah perjalanan kehidupan kami dalam dunia ini. Kami banyak berhadapan dengan gunung-gunung, kami banyak berhadapan dengan pintu-pintu gerbang yang mungkin tertutup. Tapi Tuhan, kami harus berseru kepadamu tatkala semua usaha manusia kami sudah gagal Tuhan. Semua kekuatan manusia kami sudah lumpuh dan terjatuh dan tiarap dan merangkak. Pada saat itulah kami berseru, grace, grace, anugerah-Mu,
kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Hamba mau berdoa, lawatlah Tuhan setiap rumah tangga bila Roh Allah bekerja. Kuasa Pantekosta, kuasa Roh Kudus, kuasa mujizat-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil kepadamu Tuhan. Hamba mau menyerahkan seluruh Elohimers. Mereka lah biji mata Tuhan. Mereka ada di dalam rengkupan kasih karunia dan anugerah Allah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terbatas waktu kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi biarlah mungkin online ini akan segera berakhir. Tapi bila pujian, sembahan dan hadirat-Mu terus ada dalam setiap rumah tangga. Dan melawat mereka Tuhan. Membangkitkan iman dalam kehidupan setiap kepala rumah tangga yang ada. Mereka berseru anugerah, anugerah, anugerah Allah. Berkati worship leaders, para singer, usher, greeter, pemain musik yang memegang kamera, memegang mixer, memegang peralatan di belakang layar itu Tuhan. Chorus board, Tuhan berkati semua mereka yang bekerja. Haleluya, bahkan seluruh rumah tangga yang ada, bahkan mungkin seberapa jauh ibadah online ini dapat dinikmati oleh saudara-saudara kami di tempat yang jauh. Tuhan berkati juga mereka Tuhan. Kalau mungkin ada 1-2 jiwa yang baru pertama kali mungkin mendengar Tuhan Yesus. Banyak hal mungkin yang mereka tidak mengerti dari firman Tuhan itu. Tapi satu hal yang mereka boleh tangkap bahwa Tuhan yang kami sembah, di dalamnya ada mujizat. Di dalamnya dapat meruntuhkan gunung-gunung kekacauan, gunung-gunung ketakutan. Tuhan mau berdoa. Tuhan bagi mereka yang mungkin Tuhan belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan ada kasih karunia, keselamatan di dalam Engkau. Dan kalau kami terima itu dengan iman, kami dijamin Tuhan Yesus. Kami mungkin masih bisa mati, tapi kami tahu kemana tujuan kami terakhir. Kami akan pergi ke sorga sesuai dengan kasih karunia Allah yang dilimpahkan di dalam Yesus Kristus. Tapi bukan cuma itu aja. Di dalam dunia ini, kalau kami bergumul dan berperang, ada kasih karunia berikutnya, itulah urapan Roh Kudus. Anugerah Allah, grace daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Angkat tangan saudara, terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa dan memberkati umat-Mu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat siang. Tuhan memberkati Elohimers. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Puji Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kau memerintah selamanya. Yesus, Yesus.